Berham, waktu mendengar seruan dari hati Allah melalui firman-Nya, telah tiba. Inilah saat yang Berham nanti-nantikan. Semoga Berham tidak pura-pura ya. Sejak Berham terpikat pada kasih Allah yang agung itu, suara firman-Nya membuat Berham makin yakin atas Injil keselamatan. Berharap anak-anak juga semakin bergairah dan giat memberitakannya. Kita hafal ulang dalam hati ayat yang sudah tertanam dalam diri kita umat percaya, yakni Yohanes pasal 3 ayat 16. Mengingatkan bahwa asal mula kerajaan Allah itu ialah kasih Allah. Oh, aku mau tahu konteks ayat ini. Shalom semuanya, anak-anakku yang baik. Hari ini kita akan mendengarkan sekali lagi renungan PDKA ini. Temanya, Kerajaan Allah dinyatakan kepada kita, diambil dari Yohanes 3 ayat 16 hingga 21. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pimpinlah kami untuk merenungkan firman Tuhan. Bantulah kami yang bodoh ini agar semakin teguh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian pernah mendengar ayat yang terkenal ini, Yohanes 3 ayat 16 bukan ya? Yang berisi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini tentunya sangat terkenal, karena Allah betul-betul mengasihi dunia ini. Ya, apa adanya dunia ini, walaupun dunia kita ini, bumi kita ini kotor, semrawut, banyak kejahatan, tapi Allah mengasihi dunia ini. Manusia yang ada di dalamnya, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua di dalam alam semesta ini adalah dunia yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun bumi ini cemar, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, anak-anak. Ya, walaupun banyak dosa yang dilakukan umat manusia sepanjang sejarah dari zaman dulu kuno, ya, sampai sekarang ini. Dan dosa itu semakin meningkat, anak-anakku. Semakin kejam, semakin sadis, semakin bertambah-tambah baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Bukannya semakin menurun, semakin surut, tapi semakin bertambah-tambah. Nah, seharusnya semua umat manusia itu binasa, menerima hukuman, karena manusia sudah berdosa. Namun ternyata pada 2000 tahun yang lalu, Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini dengan mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Agar orang-orang yang seharusnya binasa tadi, anak-anak, karena melakukan banyak dosa pelanggaran, itu diselamatkan. Agar mereka mendapatkan pengampunan dosa. Agar mereka ditebus. Itulah makanya Allah menurunkan, mengutus Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja untuk menghakimi atau menghukum manusia, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu siapa yang dimaksud untuk menyelamatkannya ini? Siapa? Ya, tentu saja yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tentunya tidak semua. Tidak semua. Sebab orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak akan memperoleh keselamatan. Ya kan? Orang-orang yang mau menerima Yesuslah akan diselamatkan. Jadi contohnya begini anak-anak. Misalnya saya pergi
keluar ke jalan raya dan saya melihat ada anak-anak yang hidup di jalanan, mereka yatim piatu dan mereka juga anak-anak yang nakal, ya, yang kotor, yang miskin. Dan saya ingin mereka menjadi anak saya. Maka saya akan pilih mereka siapa yang menjadi anak saya. Dan mereka yang saya pilih dan saya angkat menjadi anak saya itu kemudian saya bawa ke rumah saya, lalu saya ganti dengan baju yang baik, ya. Saya beri makan makanan yang sehat. Mereka berubah menjadi anaknya saya. Tentunya hidup mereka berubah, tidak lagi di jalan anak-anak. Tidak lagi mereka menderita, tidak lagi mereka susah, bukan? Mereka sekarang hidupnya lebih enak lagi, mereka mendapatkan pendidikan yang baik, mereka mendapatkan sekolah yang baik. Oleh karena apa? Karena mereka sudah menjadi anak saya. Saya mengangkat mereka, mereka menjadi anak adopsinya saya, bukan ya? Nah, kalian paham sampai sini anak-anakku? Bahwa demikianlah cara Allah. Seharusnya kita hidup dibiarkan seperti gelandangan pengemis, ya, yang kotor, yang tidak punya masa depan. Tapi kemudian kita diangkat menjadi anak Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengangkat kita, Yesus memilih kita, Yesus menyelamatkan kita. Ya. Itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak diselamatkan? Mereka dikatakan oleh Alkitab bahwa mereka binasa. Ya, mereka tidak beroleh hidup yang kekal. Mereka binasa karena mereka hidup di dalam dosa-dosa mereka, ya. Mereka tidak percaya kepada Yesus anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia. Mereka mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, bahwa Yesus adalah nabi. Mereka tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah yang menjadi manusia. Nah, disinilah kemudian karena mereka mengeraskan hati dan tidak mau percaya, maka mereka binasa. Dan mereka tidak mendapatkan hadiah, yakni hidup yang kekal. Anak-anakku, hidup yang kekal itu hanyalah hadiah, bukan tujuan. Kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya itu tujuan kita bukan hanya untuk mendapatkan hidup kekal, bukan hanya untuk mendapatkan surga. Itu hanyalah hadiah yang diberikan oleh Allah. Tapi tujuan kita adalah kita bersatu dengan Tuhan Yesus. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Hidup yang kekal itu adalah karena kita mendapatkan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tadinya kita menyukai hidup dalam kegelapan, ya. Sekarang kita tidak suka dengan hidup dalam kegelapan. Kita suka hidup dalam terang. Tetapi mereka yang binasa, mereka yang tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, mereka terus hidup di dalam kegelapan. Anak-anak, kita tidak bisa bayangkan, ya, kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan terus hidup dalam kegelapan. Bagaimana hidup dalam kegelapan? Ya, hidup yang tanpa arah. Seperti anak-anak di jalanan yang gelandangan, pengemis, ya, yang hidupnya tanpa arah, tanpa tujuan, yang tidak ada yang memandu hidup mereka, tidak ada yang membimbing hidup mereka. Tapi kita dibimbing oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diajari oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diarahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kita berubah. Kita tidak hanya memperoleh hidup kekal anak-anak, tapi hidup di dalam dunia ini pun kita bisa menjadi semakin baik. Ya, kita menjadi punya tujuan, kita menjadi punya arah, kita menjadi orang yang punya sopan santun, kita menjadi orang yang punya etika. Itulah hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Yohanes sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia adalah bukti kasih Allah
kepada manusia. Allah mengasihi manusia oleh karena Allah mengasihi anaknya sendiri Tuhan Yesus Kristus. Dan anak juga mengasihi Bapa. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Karena Bapa mengasihi anak, maka anak mengasihi Bapa juga. Dan demikian juga manusia yang berdosa dikasihi oleh Bapa dan anak. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami menyerahkan waktu kami ini, bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, kiranya menolong kami untuk menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan sudah diberitakan, kalian harus memiliki iman kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku heran, kenapa kalau rumah tidak dikunci, barang-barang bisa hilang. Juga orang yang tidak makan 2 hari bisa sakit. Berarti di dunia ini yang paling pasti yaitu kesusahan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang merupakan sumber kebajikan. Karena dosa sudah merusak semuanya, maka terlalu banyak alasan agar dunia yang bersalah ini segera dihukum. Seandainya Allah berniat menghukum dunia ini, Ia cukup memerintahkan malaikat untuk menumpahkan cawan murkanya yang dahsyat. Yang terjadi justru sebaliknya. Allah mengutus anak satu-satunya ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang jahat. Bersyukur kita sudah diperdamaikan dengan dirinya. Sungguh tidak bisa digambarkan kasih Allah yang sangat besar itu, yaitu kasih yang menyelamatkan. Teman-teman, apakah mau ikut dalam barisan tentara Allah yang hidup dengan membaca Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai dengan 30? Siap, gerak!